Hai, Let's Talk IT. Ini podcast Red Public. Kita tetap ngomongin teknologi. Biasanya cowok-cowok yang datang, tapi kali ini ada bintang tamu spesial. Kenalin diri. Halo, saya Dyoti Basuki Ramdhani, Head of Communications for Indonesia and Philippines untuk Amazon Web Services atau AWS. Indonesia banyak ngomong AWS. AWS. Ngotot banget sih AWS. Sesuaikan dengan lidah Indonesia aja, kenapa? Bintang tamu cewek, bintang tamu perempuan, bintang tamu wanita, kita ngomongin tentang teknologi. Jadi, wanita di industri teknologi. Karena ada mitos, namanya juga mitos, entah bener apa enggak, mari kita buktikan nanti. Cewek di dalam sarang serigala yang isinya cowok-cowok gitu. Bener nggak sih cewek itu lebih sedikit jumlahnya daripada cowok-cowok di industri IT? Pertanyaan pertama ya, mitos itu betul apa enggak? Dulu mungkin betul. So I started about 20 years ago in IT. Terus because I started di FMCG kan, agency terus FMCG. And then I go into IT boleh sebut? Boleh sebut, di sini bebas mau sebut brand apa aja. Di Intel, a semiconductor company from the US. Begitu bilang kan sama teman-teman, iya aku mau pindah kerja. Oh pindah kemana? Ke Intel. Intel itu apa sih? Itu loh yang di dalam komputer, prosesor komputer. Ngomong sama siapa tuh ngomongnya tuh? Hah? Ada orang nggak kenal Intel gitu? Ada. Wow, tuh brand Intel dengan sombong-sombong amat. Dikenal sama semua orang. Gitu kan, semiconductor prosesor loh ini. Oh oke. Emang lu bisa masuk IT? Iya. Kan lu orang consumer, Iya. kan? Terus udah, itu satu. Terus udah gitu, lu kan cewek, kan IT tuh isinya cowok semua, emang lu bisa? Dua. Yang ketiga, ih kok mau sih kerja di perusahaan IT yang isinya cowok semua, kan gak enak kan sih cewek tuh nggak bisa maju karena isinya cowok semua, cewek jadi warga negara second class citizen, call it. Terus gue yang kayak, oh you watch me. Oke, itu dalam pikiran mereka pada waktu pertama kali Everyone, Intel, ya? like most of the person that I asked, cowok juga ngomong gitu. cewek cowok, kayak, hah, IT bisa, lu gaptek? Cewek-cewek tuh kan gaptek, mana bisa kerja di IT? Gak bisa, lu masang pager aja susah. Siapa bilang, nanti gue gitu. Terus, and then it make me doubt myself at first. So I asked my boss at that time. Oke, lu udah dapat offer dong, tinggal masuk aja. Iya. I'm already signing it and everything. Terus gue tanya bos gue waktu itu, I report to APJ PR director. Nick, are you sure you want to hire me? Why, Doti? You having second thoughts? Nah, enggak. Because I thought like I don't have any IT background, right? I like to tinker with gadgets. I like to play games and everything, but as a consumer. And I don't have an IT background. I never been working in an IT company. I work in consumer business. Terus bener nih gitu kan, you sure nih gitu kan. Terus dia bilang, oh no, I'm sure 100%. Because I want crazy creative people from the consumer industry like you to help us here, the geeks in IT, to talk consumer language. We want, because we believe that technology is part of people's life as time goes on nowadays. Jadi kita mesti ngomong bahasa manusia. Instead of bahasa dewa. Instead of the processor, clock speed, motherboard, ladida. Yang nggak ada translation-nya di bahasa Indonesia itu ya. KBBI nggak ada sih. Terus abis itu, oh ya udah gitu. Oh jadi bener ya? Oke. So I join. 7 years. Waktu itu masih agak kayak di kantor aja, yang cewek tuh cuman 4. Dari total? Dari total, we have around 25 people, 15 people when I join. Cuma 3. 1 PR, ada orang sales 1, ada our office manager. So only 3. Terus I had the privilege untuk kerja di HQ waktu itu. Tapi di HQ lebih banyak udah. Mungkin di US di Santa Clara, mungkin di US udah lebih banyak karena teman-teman PR aja ada banyak lah yang perempuan. Terus masuk ke our factory dan segala macam. Oh banyak kok engineering cewek. Ada juga. Nah, itu di US kan. Terus di Indonesia kayak yang
kolega-kolega di dunia IT masih jarang. Ada teman-teman senior-senior dulu di telco. Tapi kayak yang di IT mungkin jarang. Time goes on, along the way. Sekarang lebih banyak. If you can see, ada banyak founder startup yang lagi ini banyak cewek-cewek. Masih muda-muda lagi. CTO banyak yang cewek. Even in our office gitu di Indonesia, orang technical kita aja udah banyak yang cewek. Gitu. So jadi bukan, biarpun majority masih cowok, tapi cewek-cewek udah banyak gitu. Jadi ada di sales, di marketing, public policy, ada di technical or solution architect, banyak yang cewek-cewek masih muda gitu. Jadi udah banyak sih sekarang dibanding dulu. Dan kayak ya Ibu Komdiji aja cewek gitu. Jadi itu mitos dulu, sekarang udah jadi cewek-cewek pionir di IT ini jadi mythbuster-nya. Mbak Sinta Danuardoyo, Sinta Bubu gitu kan. Terus aku ingat ada dulu Aulia Halimah, dulu dia gamers gitu. Cewek-cewek dulu kan, sekarang gamers cewek banyak banget. E-sports, tim e-sports itu cewek-cewek isinya kan. Jadi ya sudah mythbuster, sekarang udah lebih banyak. Jadi harusnya nggak usah dipertanyakan lagi, kok masih lu cewek ada di industri IT ini. Tapi ada nggak posisi di IT sendiri, posisi jabatan kerja gitu ya, yang cuma ada ya cowok aja, nggak ada ceweknya. Spesifik pekerjaan yang harus dikerjakan laki-laki. Ada kriteria seperti itu nggak di industri IT? Semuanya. Nggak ada. Jadi dulu cewek, mungkin kan, wah engineer tuh harus cowok, karena lu masuk kita dulu kan di prosesor, lu mesti masuk di pabrik apa segala macam. Enggak. Tapi itu kan kata orang gitu ya. Kata orang, cuma nggak ada in the real world ya. Ada cewek-cewek engineer yang bikin chip, yang bikin kalau kita yang gambarin solusi cloud untuk customer, solution architect itu cewek-cewek. Even gitu. Yang tadinya dipikirnya cuma cowok yang bisa ngerjain kan, itu gitu ya. Cowok tuh kan lebih teknis tuh lebih lebih kayaknya ini kerjaan cowok banget. Jadi gue rasa tadi dulu ngomong itu cowok-cowok aja gue rasa tuh. Jadi mereka menyebarkan suatu gosip, suatu mitos, terbentuk pikiran. Jadi cewek-cewek yang pengen masuk ke situ rasanya kayak gitu. Tapi emang dulu masih jarang di Indo. Tapi abis sekarang sih udah. Aduh, itu teman-teman di startup itu cewek-cewek, yang satu CTO, yang satu co-founder, yang apa, cewek-cewek semua hebat-hebat. Jadi udah nggak ada ya posisi yang di IT kekurangan tenaga perempuan pun nggak ada ya? And then maksudnya kayak company-company kan juga banyak pengen diversity and inclusion gitu. Jadi they give the same chances for whether you male or female untuk kerja di IT in any fields yang sesuai sama expertise lo gitu. Nah lu kan tadi cerita you're not a techie lah, bukan orang yang techie kemudian masuk ke industri IT. Apakah memang perlu sesuatu yang, tapi mungkin ada sesuatu yang techie di diri lu tapi lu nggak menyadari gitu, mungkin ya gitu ya. Bisa. Jadi apakah harus techie untuk masuk ke industri IT? Enggak juga sih. Ya kalau gue sukanya ya main game. Ya, main game apa sih, juga bukan game yang e-sport yang pakai very sophisticated gitu. Ini game cooking mama, ladida gitu kan. Terus every time there is a new phones gitu, oh aku pengen dong beli dong new phones and everything, so I try it on as a consumer gitu. Jadi cuma sebatas itu aja. Nah terus kan masuk IT, waktu masuk IT-nya bukan IT consumer pula lagi. IT B2B lagi kan, prosesor yang ada di dalam. Nggak kelihatan. Yang ada di dalam, nggak kelihatan kan. Jadi kan kayak neranginnya susah gitu kan. Terus waktu itu Intel memang bahasa dewa banget gitu. Jadi I owe my IT knowledge to my IT media friends yang udah 20 tahun kenal gue, yang dulu masih jadi junior editor, sekarang udah jadi founder atau chief editor gitu. Dia yang ngajarin, gini loh mbak, kalau Intel tuh ini, clock speed tuh ini, motherboard ini, panjang lebar. Jadi kayak kadang-kadang suka yang misalnya ada apalah, kita lagi mau launch or processor or apa gitu. Mas bentar deh, ini apaan sih? Coba dong tolong terangin gue bahasa manusia. Dia yang nerangin ke gue, padahal produk gue. I am that open gitu sama mereka karena like I don't wanna be an ass yang sok tahu gitu kan, karena I don't know, so might as well ask. Lebih baik lu ngomong aja, gue belum tahu nih yang Mas, ini nih. Coba deh terangin, gue agak bingung, lu terangin ke gue apaan sih? Gitu dia kadang gini. Oh jadi gini ya mas, gini. Iya, udah ngerti sekarang, udah. Oke, makasih ya, dah. Lu bisa bikin dalam bahasa yang lebih sesimpel mungkin, sesuai dengan bahasa yang I owe that to my IT media friends. Ini juga artinya
perempuan-perempuan ini kan namanya industri IT nggak cuma Indonesia aja ya, global ya. I don't know. Artinya ada perempuan-perempuan Indonesia ada kesempatan untuk berkarir juga di industri IT secara global. Yep. Nggak usah diragukan lagi ya. Jadi Nggak. so kalau ada orang yang pingin gue pengen kerja di perusahaan IT di somewhere gitu, just jump in aja gitu. Yeah, I have friends who actually like hired untuk kerja sebagai expat nih ya maksudnya kan, kerja di luar negeri ya, untuk di perusahaan IT. Iya. I have friends who actually like that gitu. Ada dulu bekas tim waktu di Intel, dia orang produk, jadi emang product development. Dia kerja di Cookpad di Bristol di UK. Iya. Gitu. Terus dia memimpin like team of product development untuk bikin any features yang ada di Cookpad gitu. Sekarang dia udah balik ke Indonesia, dia bikin startup sendiri gitu. But there's actually people that kayak orang Indo gitu. Kalau di Amazon sendiri, di AWS banyak orang Indonesia, ada yang cewek juga kerja di luar. Jadi gara-gara misalnya lagi apa gitu cari kan kita ada apa namanya employee directory gitu kan. Terus tiba-tiba muncul nama yang Indonesia banget gitu. Terus I message the person kan, orang Indonesia ya gitu. Oh iya gitu, station di Seattle. Terus kemarin ada dia waktu itu mau ke sini. Dia engineer dia mau tiba-tiba dia diundang sama ada acara di sini. Dia based di Germany. Orang Indonesia. Iya. So even in our company there's a lot of and there's an opportunity for that if you wanna misalnya ada internal apa namanya job, ada ini apa namanya vacancy di Seattle atau di Mexico City or di mana, you can always apply. Boleh minta shout out ke kamera, bilang wanita Indonesia, perempuan Indonesia, nggak usah perlu worry, langsung join. Boleh nggak? Boleh. Karis Perusahaan Indonesia. I mean like there's an opportunity untuk perempuan-perempuan Indonesia yang pengen kerja di IT untuk kerja di perusahaan global. You just need to look, you just need to ask, dan ya let like course run itself lah. Sikat aja. No worries ya. Nggak usah banyak-banyak mikir. Iya, nggak usah banyak mikir. Maksudnya kalau if you got it, there's a way. Jadi the company will help you to go through whatever process that they require. Wajar-wajar aja lah. Iya, if you need to, gitu if you need to relocate your family or whatever, don't worry. Just go in there first lah. Ini cuma nanya aja sih sebenarnya. Karena perempuan di dunia yang dominasi laki-laki, dapat keistimewaan nggak pada saat itu? Nggak. Equal, udah. We have to work twice as hard at first. Gue nggak ngomong lu kayak cowok gitu ya. I got you. Lu tetap cewek gitu, tapi dapat keistimewaan malah justru didiskriminasi kan tadi nggak tuh? Itu 50-50. Sometimes ada cowok-cowok yang oh ya udah dia sama kayak gue. Okay, let's do this together, Doti. Gitu kan. Ada yang itu karena kan orang IT nggak pernah lihat perempuan nih. Oke. Kan. Jadi dia yang kayak lihatnya coding mulu kan, bisa apa lu? So so you have to work twice as hard untuk bisa convince orang-orang seperti itu, gitu. Once you do your work well, bisa juga dia, gitu. Karena gitu Pak ada. Udah mulai. Masukin kayak bisa apa lu? Apalagi orang consumer ya, bukan orang IT. Bisa apa lu? Ada that kind of look. Ada yang teman-teman yang ayo kerja bareng gini-gini, welcome bla bla bla, if you need any help just like let us know, we'll help you lah, ada yang siapa lo gitu. So you're saying tadi twice as hard, apakah memang berat bersaing dengan laki-laki di industri IT? At first saya berat, sekarang udah biasa karena kan udah banyak perempuan. Dulu kan masih yang 1-2 butir gitu ya sekantor gitu kan, terus di bidang yang quite new juga kan, di communications, di PR, digital marketing gitu kan. Jadi kayak, udahlah nih perempuan, terus bisa apa? PR bantu gua jualan. Biasanya gitu kan. Iya. Bukan di IT aja. Di semua industri. Di consumer goods kan. Karena IT juga waktu itu baru-baru yang nggak ini sekarang PR tuh nggak ini sekarang lah gitu. Apalagi di IT yang udah laki semua, terus lu bantu apa nih? PR apaan nih? Lu bisa bantu gue jualan apa gitu kan, ngapain lu bantu gue apa gitu.
But ya, jadi harus banyak a lot of education, a lot of apa ya, you have to be more open-minded and legowo ya kalau kata orang Jawa. Gua I don't know what the English word for legowo. Memang kayaknya nggak ada kali Iya, ya but bahasa Inggrisnya ya. jadi yang ya udah lu ya be a bigger person aja gitu yang, "Iya Mas kalau ini begini, Pak kalau ini tuh begini, PR tuh bisa begini-begini, bantuin," gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya kita ada sama partner, ada event, PR bisa bikinin apa, something so we give them an awareness. Perhaps they did what they did because they don't know, right? Iya. And they don't wanna bloody ass, Iya. right? So, ya kita ya belaga gila aja Mas, jadi PR tuh begini loh, gini 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 gini. Kalau itu boleh loh kita diajak brainstorm kalau misalnya mau apa, just like be open minded, be be resourceful juga ke dia, bisa, "Oh ya kita bisa bantu ini kok Mas," gitu, bisa kita brainstorm lah, involve dia juga, jadi kita juga nggak tahu sales mungkin kan, kita orang PR kita nggak tahu sales. But like dia juga mungkin sama, jadi udah kita ngobrol bareng aja lah, brainstorm apa sih kalau sales, oh PR bisa masuk di sini nanti, gitu. Oke. Lalu ada kualitas perempuan yang hanya dimiliki oleh perempuan, yang memang bisa memberi suatu warna baru kali di industri IT? Ada perasaan seperti itu nggak pada saat masuk ke industri Enggak IT? sih. Enggak, maksudnya kalau kayak gitu, ya whether you are a male or female masuk ke industri baru, ke company baru, there's a learning curve. Paling itu learning curve-nya gitu. Jadi ya udah be like a sponge, like learn, like talk to people, like jangan sok tahu gitu kan, "Kok gue paling tahu nih gini-gini." Nah, don't be like that. Ya maksudnya ya lean in. Kalau bahasa sekarangnya lean in to other people, they might help you and you might as well help them as well gitu. Jadi bukan apa ya, tadi apa katamu bilang? Jadi lebih ke learning curve-nya lah. Lalu sekarang dengan banyaknya perempuan, dampak positifnya apa buat lingkungan IT itu sendiri? Lebih cheerful, lebih partying? Perempuan juga party kalau IT. Atau lebih, ya I don't know gitu loh. Lebih diverse ya, lebih jadi Dengan diverse itu mereka ada yang tadinya apa jadi apa? Ada yang kelihatan. Jadi lebih kelihatan ya there's a more dynamic environment di kantor. Jadi yang ada yang cewek-cewek nih, geng cewek-cewek, geng cowok-cowok, geng cewek-cewek, cowok-cowok blend in gitu. Lebih apa ya? Lebih dynamic aja, enak gitu. Enak aja ngelihatnya karena kan ya kadang-kadang cowok-cowok yang lean in ke kita sebagai kolega ceweknya, kalau ini kita enaknya gimana ya gitu. They are more open to our suggestion as well gitu. Jadi lebih apa ya, lebih dynamic, lebih balance kali ya. Biarpun mungkin masih nggak sebanyak cowok. Cuman dengan adanya cewek di sana jadi lebih jadi lebih ramai, lebih seru aja gitu. Oke, lu break bentar ya, gue cuma mau ngomong. Kamera gue mana? Situ? Sini. Oke. Sebelum lanjut, pastikan dulu subscribe, pencet buttonnya subscribe, kemudian muncul belnya, pencet belnya agar kalau ada video-video terbaru dari NetPublic, pastikan selalu terupdate dan tinggal pencet play. Ini ada lagi nih, mitos kalau kerja di industri IT akan menyita banyak waktu. Gitu, apalagi akan berhubungan sama global, around the globe, yang di sini Indonesia lagi siang, di Amerika lagi malam misalnya gitu. Lu harus selalu kontak dengan mereka gitu ya. Lu bisa meeting pagi, bisa meeting siang, bisa meeting malam katanya begitu gitu. Mungkin ini nggak sebagai perempuan aja ya, lu sebagai pekerja IT. Iya gitu. Apakah memang benar menyita waktunya sampai tidak ada waktu luang, me time untuk diri sendiri pada saat di industri IT? Ini mitos. Mythbuster. Mythbuster number 2. Karena kalau di IT itu apalagi US company kan, kita ada flexible timing lah. Karena like sometimes you call sama US jam 6 pagi, Waktu Indonesia jam 6 pagi, jam 7 pagi. Di US kira-kira jam sore kan dia. Jadi dia end of day, kita beginning of the day. Gitu kan. Jadi
masa lo jam 6 pagi konkol mesti ke kantor ya kan? Iya, Enggak kan? betul, Iya. betul. Hari gini Hari gitu gini. ya. Gitu. Jadi waktu kerja di Intel juga kita udah biasa. Oh ya udah jam 6 konkol sama Santa Clara. Ya udah dari rumah konkol belum mandi gitu-gitu udah biasa gitu kan. Terus nah karena itu berarti kan kita nggak harus gue nggak harus ke kantor jam 9 gitu. Gue masih harus konkol dulu di rumah jam berapa ya? Ke kantor jam 10 gitu. Sometimes you pulang nih udah selesai di kantor jam 10 jam 4 pulang. Karena jam 8 atau jam 9 lo udah call lagi dengan Europe time zone. Iya. Gitu. Di sana siang. Di situ siang ya. Ya kan ini malam. Ya, sama Ya Europe kan? Jadi ya memang begitu kerjanya gitu. Jadi besok lo nggak usah masuk jam 9 banget gitu karena lu semalam kerjanya malam dan di IT tuh nggak yang hitungan tap in tap out gitu enggak. Ya harus ke kantor gitu maksudnya kan? Enggak kan kadang-kadang orang-orang masih harus tap in tap out jam 5 jam 9 sampai jam 5 gitu kan. Nah di IT tuh nggak gitu. Yang penting ya maksudnya you finish your work, you deliver results and ya maksudnya earn trust dari your manager bahwa oh ya emang dia nggak ke kantor tapi tetap kerja kok karena buktinya dari results yang lo kasih ke ke company gitu. Misalnya oh ya lo harus bikin press release hari ini gini ya udah you submit your press release by 3 o'clock you go home lah. Ya kan you go home terus ya itu tiba-tiba ada konkol jam 9 gitu. Teman-teman teman-teman gue udah biasa yang tiba-tiba kita lagi dinner, gue pulang duluan ya. Kenapa? Gue ada konkol jam 9 sama UK. Jadi kayak ya udah deh pulang gitu atau enggak misalnya itu gue melipir di pojokan, dia pada dinner, gue melipir di pojokan gue konkol. Gitu udah biasa. Nggak ada masalah buat lo? Nggak ada masalah. You still have your time lah ya? Iya, I still have spend time with my friend gitu kan. Terus kadang-kadang itu tergantung konkolnya tiba-tiba gue harus jadi moderator atau gue harus present atau read paper gitu-gitu tergantung. Kalau misalnya gue nggak bisa, gue read paper gue, jadi gue pulang karena kan they reading my paper, jadi gue benar-benar harus full fokus. Kalau misalnya nggak cuma dengerin doang ya udah mereka teman-teman gue pada ngerumpi, gue di sebelah dengan earphone, gue konkol ambil terus gimana gitu karena I'm only listening. Iya. Gitu. Jadi cuma beda bagaimana mereka mengatur waktunya aja ya. Misalnya kalau mereka yang biasanya datang jam 9 sampai jam 5 dan gue nggak mau kerja lagi misalnya gitu ya, jam 8 tapi karena lu punya waktu, gue bisa konkol jam segini, gue bisa kerja jam segini, dimanapun, kapanpun, membuat lu jadi berbeda bagi mereka yang so-called normal gitu kan sebenarnya. Normal office hour. Ya. Sampai kalau waktu di Intel sama di AWS juga sampai dijadiin jadi kayak teman-teman di US itu banyak yang jadi signature. I work flexible time, so I might reply your email in in odd hours. Gitu. Jadi mereka sampai nulis signature karena tiba-tiba dia ngirim email jam 3 pagi. Menurut dia mungkin dia bangun jam 3 sebelum dia ngapain gitu kan. Bisa gitu sampai dijadiin signature. Kadang-kadang ada yang dulu teman karena dia single parents. Jadi dia bilang I only work Monday, Wednesday, Thursday. Gitu. Karena dia dapat agreement untuk work 3 times a week karena dia single mother, dia harus anaknya yang berkebutuhan khusus. Sampai ada gitu. Jadi anak berkebutuhan khusus, jadi dia harus nganterin terapi lah di dalam kayak gitu masih. Jadi kayak bukan perempuan aja, cuman ya di IT tuh ada that flexibility dan maksudnya the company mungkin dan the company trust you to do so gitu kan, as long as you deliver results. Gitu. Jadi misalnya orang sales tetap ayo sales gue to the roof gitu kan, lo achieve sales target lo biarpun cuma kerja seminggu 3 jam tapi sales target udah achieve lo what do you wanna go kan dia dihitung dengan sales dong gitu kan. Jadi kalau bisa sales ngapain ke kantor lo? Kalau sales di kantor kan Jo lo nggak ke customer Jo gitu kan, nggak kayak jualan lo gitu. Kalau mereka bilang udah achieve jeng, oke, silakan gitu, lo skip pas aman gitu. AWS juga sekarang ngomongin AI. Kerja sekarang udah pakai AI? Pasti dong ya? Oke. We have our internal tools untuk karena kan AI itu kan masih perlu dilatih juga kan, the prompts and everything. Barangnya juga baru soalnya ya. Iya, jadi kita juga
banyak eksperimen dengan our AI tool gitu untuk kerja. Jadi kayak kita di tim communications tuh punya AI sendiri, tim sales juga punya AI sendiri karena mungkin dari segi penulisan, dari segi confidentiality of the information kan beda-beda tuh. Gitu. Jadi AI kita tuh ada yang udah untuk high confidential document tuh udah dilatih lah gitu. Mereka memang juga encourage karyawannya untuk to use the AI. Karena ya di AWS kan generative AI is our focus. Terus makanya ya kita juga punya tool sendiri, kita punya teknologi dan employee-nya juga harus eksperimen ya, harus belajar juga. Agar mereka bisa jualan ke customer. Gue pakai. That's one. Gitu ya. That's one thing. Gue bisa pakai loh, masa lu nggak bisa pakai? That's one thing ya. Pertanyaan terakhir ya. Oke. Gue generasi merasakan pre-internet dan post-internet gitu. And AI now. Dan sekarang AI. Pre-AI, masuk ke AI. Gitu. Lu ngerasa nggak ada bedanya antara pre-AI dan AI yang masih baru ini? In terms of work ada. Makes your job like faster or like easier in some way. Itu like writing, right? Like writing a post. Yeah. Like when you don't have AI, you think 30 minutes, 15 minutes to develop a social media post, for instance. Yeah. Terus ada AI, you prompt it, please develop ladida. Gitu. Within 5 minutes, you're up. So. Nggak nyampe 5 menit kali. Yeah. It depends on how long is your prompt, right? If your prompt is like, and then jadi the AI would say, you writing prompt like 5 minutes, and then like abis itu kan dia mikir juga dong ya. Enggak boleh gitu lah. Masih mikir. Jadi tapi cepet aja sih, and like whether you like it or not, it's there, and you just have to deal with it, enjoy it, experience it. It's the future, no? Oke. Ini benar-benar last question nih. Tadi satu lagi. Gue masih punya waktu 3 menit. Holy moly. Oke. Membuat prompt itu kan perlu kemampuan untuk menulis artinya kan. Menurut lo harus membaca dulu baru bisa menulis atau tanpa membaca lu bisa menulis? Baca dulu harus nulis atau kalau membaca lo bisa menulis? Keadaannya susah amat sih. Keadaannya adalah Indonesia itu tingkat literasinya termasuk yang gitu. Sebagai generasi yang nggak suka membaca, apakah mereka punya kemampuan untuk bikin prompt karena lu harus nulis? Sekarang juga bisa ngomong sih sebenarnya sih, tapi banyak tools AI yang belum bisa nangkep bahasa Indonesia secara baik gitu. Sekarang nulisannya dulu. Large language modelnya lagi di develop ya. Aduh, kalau lu nanya sama orang Amazon, itu kita harus bisa dua-duanya. We have to be able to read and we have to be able to write. Karena we write our plans, we write narrative 6 page. Setiap hari? Every time you make a plan or you make a proposal. Itu PowerPoint? No. Writing. Esai? We call it narrative. Kayak gue lagi kuliah gitu bikin esai? Exactly. It has to be data driven. It has a certain, like you have to use simple language and everything. So we were trained to write, right? After we write. Tapi sebelum lu write, lu baca dulu dong datanya apa. We have to find data. We do research lah basically because it has to be very data driven, right? So we write data here, data there, quote here, quote there, and we write. Okay, you finish writing the 6 pages. Terus you arrange a meeting. With the team or whoever, your business stakeholder, whoever. A narrative read, PR plan for Indonesia. So you invite your business stakeholders. Okay, welcome to the meeting. Here is the document to read. I give you 30 minutes to read, and then we discuss. Okay. So they have to read the paper. Kalau di luar kan you present. And Amazon you ask your colleague to read. And then you discuss. Jadi kita dua-duanya harus bisa nulis sama harus bisa baca.
Jadi nanya ke orang Amazon about prompt, it's ya karena kita harus dua-duanya Udah bisa. biasa aja Udah gitu ya? biasa karena ya udah abis gue bikin nih udah wah bener-bener bikin paper terus suruh baca temennya 30 menit every meeting yang narrative read or whatever read itu kita 30 menit 45 menit depends on the document ya baca Kan gue langsung Iqra. jump into Iqra. baca Tetap kembali lagi Iya. Iqra. baca 30 menit itu semuanya diem. When I first join I was like So artinya mereka nggak dikasih bahannya dulu baru kemudian No. meeting. jadi misalnya Terus like, gue ketemu di Doti, Yeah. kita meeting ya. Yeah. Ini gue kasih papernya ke lo, Yeah. lu baca 30 menit, and then we discuss. Yeah. Jadi di online gitu, diem-dieman gitu, 30 menit. Iya, 30 minutes was like complete silence. I was like, what the heck? Terus aku tanya dong sebelahku, Mas, jadi ini ngapain? Disuruh baca. Ya udahlah gue baik. Jadi gue baca dong. Jadi udahlah kita coret-coret terus. Biasanya jadi di tools kita tuh ada apa provide feedback. Jadi kita bisa feedback juga di dokumennya. Bisa pas kita okay, we are open for questions. Bisa baca, maksudnya bisa ngomong langsung, bisa tulis di feedback gitu. Jadi emang disuruh baca sama disuruh nulis. Balance hidup kami di Amazon ya. Gitu. Thanks ya Dot ya. Datang ke Net Sama-sama. Public, podcastnya Net Public, ngomongin teknologi bersama perempuan-perempuan dan wanita-wanita yang sangat menyegarkan di industri IT. Hopefully I don't disappoint. Untuk future IT leader cewek-cewek, kamu bisa. Peduli setan orang ngomong apa. Kalau Doti bisa, pasti yang lainnya pada bisa juga. Harus pencet yang namanya button subscribe Net Public dan juga pencet bell-nya. Kemudian juga ikuti media sosial dari Net Public lainnya. See you around lagi ya, Doti ya. Bye, thank you everyone.